Kapal laut, kapal selam, terkena ombak bergoyang-goyang. Pak Ahmad Baihaqi yang ganteng dan tampan, siang dan malam selalu terbayang. Baik, untuk selanjutnya kita simak sambutan dari pengawas Bina Madrasah Aliyah kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yaniullah MAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, Bismillahi ala rukabi hatta taqwa, Bismillahi ala ardi hatta tutwa, Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatal ula fi jannatin na'im. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Pagarsa Ajengan Mumuh dan istrinya yang pada hari ini masih berada ini di Mekah apa di Madinah? Sudah di Madinah. Oh, besok ya, berarti masih di Mekah ya. Yang masih di Mekah, mudah-mudahan beliau kembali ke tanah suci dengan membawa gelar haji dan mabrur dan mabrurah, dan semoga Allah memanjangkan usia beliau dengan sehat walafiat, ilmunya berkah, pesantrennya berkah, murid-muridnya berkah, putra-putrinya soleh dan solehah. Pimpinan jajaran pimpinan pondok pesantren, Ustadz Ucep, Ibunya Irifa, kemudian Ustadz Aang, kemudian Ustadzah siapa namanya, lupa lagi itu ya. Oh, Arfi ya, Ustadzah Arfi, yang saya hormati, yang saya banggakan. Atallahu umrahum bisihhatin wa afiyatin wal barakati. Kepala MA dan SMP yang saya hormati, tak lupa nih sahabat saya Ibu Etik Julaiha MPD, pengawas SMP yang sama-sama ditugaskan oleh pemerintah untuk mendampingi sekolah dan madrasah agar memenuhi 8 standar nasional. Saya udah baru ketemu tapi udah akrab nih. Karena saya memang pandai bergaul, kira-kira begitu ya, terutama dengan ibu-ibu. Para orang tua, wali santri yang saya hormati, Anda sekalian yang hari ini insya Allah ini berbahagia semua. Semoga kita mengikuti kegiatan ini dengan penuh khidmat dan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa kedua kalinya berdiri di hadapan para lulusan SMP dan MA Al-Ikhwan ini. Bapak Ibu sekalian, pertama, hari ini kita pakaiannya baru semua. Saya tanya ini yang wisudawan bajunya baru enggak? Baru. Kemudian sepatunya baru juga. Jadi, kalau ustadz sama ustadanya baru semua. Ini kayaknya di Cemburu Sosial, ibu kepala ibu pengawas SMP-nya nggak dikasih baju baru atau nggak dipakai ya? Nggak dipakai nih kayaknya. Tahu-tahu nanti double blue ya insya Allah.
Insyaallah. Kenapa kita pakai baju baru? Biasanya baju baru itu kita mau lebaran kan? Yang nggak punya juga kalau ibu-ibu belaan kredit gitu ya, dan kredit. Kemudian kalau kiai itu kalau nggak beli kalau nggak pakai sarung IHS itu nggak puas kalau lebaran itu. Begitupun semua lah gitu ya. Jadi kalau lebaran itu bajunya baru semua. Ya kenapa baru? Hari ini juga kita baru. Atau mau kawin juga baru, bajunya baru. Atau kalau nyewa ya yang kira-kira baru lah gitu. Kenapa kita bajunya baru? Ini menandakan sebuah kebahagiaan sebenarnya. Kita bahagia dan kita ingin membahagiakan. Kenapa bahagia? Bahagia yang namanya kita di pondok selama 3 tahun atau 6 tahun itu perjuangannya luar biasa. Saya lulusan pondok juga, makanya tadi ya bisa dikit lah gitu ya. Tapi kalau dibanding sama kiai-kiai muda ini saya kalah. Perjuangannya sangat melelahkan sekali. Sekolah, kemudian ngafalin ngaji kitab, kemudian ngafalin jurumiyah, ngafalin nadul maksud atau Yaqulu, kemudian yang naik dikit kemudian ngafalin alfiyah, kemudian siangnya belajar di sekolah. Ini pekerjaan berat semua. Makanya yang sekolah dan di pondok itu orang-orang hebat dan orang-orang pilihan. Dan orang-orang yang akan selamatkan dunia dan akhirat. Selamat insya Allah. Dunia sekarang kita apa? Indonesia sedang ditimpa dengan apa? Musibah judi online yang berapa juta orang yang terlibat di situ, bahkan anggota dewannya itu juga ikut-ikutan. Dan banyak anak-anak muda yang juga terdampak. Ini jangankan terlibat dalam dalam judi online ini yang apa? Yang di pondok itu main HP saja sudah gak boleh. Ini kan menyelamatkan namanya itu. Coba Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu kalau di rumah hanya sekolah saja, tidak mondok. Sekolah bawa HP, di rumah ngoprek HP, hatta mau mati pun mereka masih pegang HP. Ya kan, mau mati juga pegang HP, bahkan ketika mati musiknya masih nyala. Ya kan tidur itu mati kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oh berarti mati kan itu ya. Mau mati dengerin dengerin musik juga, ini luar biasa. Tapi yang di pondok yang didengar apa? Dia tidur tapi temannya ngapalin alfiyah. Dia tidur temannya baca Quran. Ya kan? Selamat gak dunia itu? Selamat ini dunia itu. Selamat dunia. Akhiratnya dijamin ini. Tadi saya menginventarisir saudara sekalian ya, menginventarisir itu. Ini Pak Kiai dari mana mudoknya? Dari Diadul Alfiyah, dari Mama Bencot. Kiai dengan Momo itu dari Bencot. Kalau Kiai Encep dari mana? Kiai Encep itu dari Al-Khadijiyah, dari Kiai Dani, sahabat saya itu. Ini kalau Ustaz Aang itu dari mana? Lirboyo. Masya Allah ini Lirboyo. Ini kalau Teripa dari mana? Antara lain yang saya tahu Teripa itu kan dari Ariyad, kemudian dari sini kemudian di Ariyad. Ariyad itu siapa? Di situ ada Kiai Pipin, kemudian di situ ada Bu Haji Imas. Dulu mondoknya itu Kiai Pipin di Anidom Sukabumi, Kiai Imas, Bu Haji Imas itu mondok di Garut. Mondok di Garut. Kemudian kuliah di Stainu. Stainu itu kan ujungnya ke Hadratus Syekh. Hadratus Syekh Kiai Haji As'ari. Ini ulama keramat saudara sekalian. Ta'arfi dari mana? Dari Al-Khadijiyah juga, kemudian dari Al-Qon semua. Ini bermuara semuanya itu kepada ulama-ulama yang hebat. Yang insya Allah kalian itu apa? Akan dibawa selamat, akan diberikan syafaat soal guru-guru. Jadi selamat dunia akhirat. Anak saya mondok semua, tapi ya cuma 3 anaknya dari 1 istri ya. Pondok semua. Kalau laki kan sama aja supingin, tetapi kan ya takut sama istri kan? Ya, takut sama istri. Bukan gak berani, tetapi apa? Ya istri lebih berani, sebenarnya kan begitu. Jadi ini
Anda adalah yang kata Rasulullah itu apa? Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah khair. Khair itu apa? Mana umumnya, mana hakikinya kebaikan. Tetapi kata khair itu dalam Al-Quran sesekali digunakan untuk kekuasaan, sesekali digunakan untuk kekayaan. Ada mungkin di antara Ananda yang hafal surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia itu kan saking cintanya kepada al-khair. Apa al-khair? Al-awwal al-katsira, harta yang sangat banyak. Jadi khair di situ diartikan sebagai harta yang banyak. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya'u biyadikal. Khair di situ adalah kemuliaan, khair di situ adalah kekuasaan. Jadi khair. Nah, makanya saudara sekalian, santri kini itu Kiai Ma'ruf presiden, wakil presiden kan? Gus Dur itu yang santri itu lain itu jadi presiden. Banyak menteri yang jadi presiden, banyak apa namanya itu bupati-bupati itu yang jadi yang santri itu. Ibu Hafifah itu gubernur santri. Jadi pertanyaan jelek dari kita yang meragukan kualitas pondok, yang tidak yakin dengan pondok itu, ini terlalu namanya itu. Kalau kata orang mama, terlalu. Terlalu. Jadi ini selamat dunia akhirat. Jadi mau apa lagi kita? Jadi tadi saya nanya soalnya ke Pak Baihaqi, Pak Baik, Sanawiyah berapa, SMP berapa yang lulus? 60. Yang lanjut mondok berapa? 30. Wah, ini yang 30-nya kemana? Sekolah, katanya, ngapain ke sekolah? Cuma sekolah itu sebentar kok, jam 7 sampai jam 2 selesai. Setelah itu mau apa? Sudah, urungkan, pindah lagi ke sini. Guru-gurunya hebat loh. Saya tahu, karena saya mohon maaf ya, saya buka rahasia tentang diri saya sendiri. Saya buka tentang diri saya sendiri. Saya kebetulan diamani sebagai ketua komisi pendidikan dan penkadran di NU, di MUI. Jadi saya wajib mengajak masyarakat untuk mondok sebab kader ulama. Sudah terlalu banyak yang mau bekerja itu. Yang kurang itu ya justru ini yang mimpin masyarakat agama. Jadi sudah yang mau sekolah saja udah urungkan. Gak selamat itu. Kayak selamat dunia akhirat gitu loh ya. Janji Allah gitu loh. Janji Allah itu mayuridillah khairan yufaqih fiddin. Jadi orang yang dikehendaki Allah punya kekuasaan, punya harta yang banyak, Allah membuatnya dia itu faqih, tafaqqih fiddin. Jangan khawatir. Mohon maaf, mungkin saya kalau cuma jadi guru PNS gak kebeli motor, tetapi ya karena mungkin saya berkah dari guru-guru di pondok itu ya lumayan lah gitu hidup ya agak susah-susah amat gitu ya. Sama ini kan saya udah punya mobil, Bu Ripo udah punya mobil. Kalau itu kepala MA-nya karena belum kawin aja, dia hanya punya motor gitu kan itu ya. Tapi motornya dapat kredit sebenarnya itu. Dapat kredit itu ya. Nah, jadi makna ini bukan berarti apa? Pelepasan, penyerahan itu pelepasan itu artinya melepaskan dari Bu Ripa ya monggo Pak. Baihaqi lanjutkan, bukan dilepas pada orang tua, bukan. Dilepaskan dari Bu Ripa ke siapa? Ke ibu. Penyerahan itu begitu. Kemudian dilepas dari Bu Ripa, kemudian dikurungin sama Pak Baihaqi. Nah dari Baihaqi dikurungin di pondok. Ini jangan dulu kemana-mana. Yang sudah lulus dari Aliyah yang 26 orang itu selesaikan pondoknya. Ini kalian saya tanya tadi ke Ustaz Ang itu, ini yang aliyah, ini baru alfiyah Pak katanya tuh, baru alfiyah, kemudian ngajinya baru Fathul Qorib, ngaji fikihnya belum cukup nak. Kitab itu masih banyak, ilmu itu bukan nahu dan syaraf, di situ ada balagohnya belum, saya tanya juara maklumnya udah belum katanya itu. Gak indah hidup, gak indah jadi ustaz jadi kiai kalau nggak apa, gak ngerti ilmu balagohnya, kalau gak ngerti sastra Arabnya. Jadi tamatkan dulu di sini. Jangan dulu buru kawin, jangan buru keluar, gak berkah insyaallah hidupnya itu. Saya tanya fikihnya itu, fikihnya dari mana? Baru di Fathul Qorib. Fathul Qorib di situ ada banyak kitab di atasnya itu. Ini harus apa? Dilanjut.
lanjut dulu di situ. Kemudian apalagi yang anak SMP, ibu bapak sekalian, ini tolong juga ya. Di sana ada Kementerian Agama loh, Kementerian Agama. Jadi ya ini ajakannya ya ajakan agama. Kalau urusan urusan sekolah sama rasa itu kecil, ya itu urusannya itu kecil banget. Tapi ini ya kita membangun agamanya itu yang harus keluar gitu. Jadi yang SMP kan saya tanya juga tadi tuh, udah ngaji apa? Ini baru tamat Imriti Omar Yanto gitu ya. Imriti sama apa? Yakulu, kemudian Riyadul Badi'ah. Jadi belum takrib. Kalau belum takrib, belum paham tentang apa? Babul muamalahnya belum, babul hududnya belum, babul jinayahnya belum paham semua. Jadi ini tolong udah lanjutin aja mondok di sini. Kecuali kalau pindah pondok, sekolah pindah nggak apa-apa. Tapi kalau hanya di sekolah, urungkan niatnya itu ya. Lanjutkan mondoknya dulu. Ini wajib supaya selamat dunia akhirat ya. Bapak Ibu sekalian, saya terlalu lama mungkin ya. Saya itu saja ya, menegaskan kepada orang tua semua. Kemudian kami yakinkan bahwa baik SMP maupun Aliyah itu, insya Allah ini dua-duanya sudah diakreditasi, kemudian punya nilai baik atau standar baik. Itu berarti kan sudah sangat memadai ya, sangat memadai. Insya Allah dari berbagai aspek ini Al-Ikhwan itu ya ini cukup luar biasa. Dan hari ini pun ya ini produknya itu kan saya tanya tadi tuh, ini yang hadirin itu siapa? Murid kita semua. Ini yang nata ini siapa? Murid kita semua. Ini kan luar biasa. Berarti yang namanya santri butuh apa? Multi talenta, insya Allah. Ngaji bisa, nyanyi bisa, kemudian apa? Segala macam lah. Santri itu multi talenta. Jadi urungkan niat yang ingin tidak melanjutkan di pondok. Baik, itu saja. Mohon maaf mungkin kelamaan ya. Mohon maaf bila terlalu bersemangat, dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yaniullah MAG selaku pengawas Bina Madrasah Aliyah Al-Ikhwan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu untuk Bapak pengawas kita hari ini. Terakhir pengawas Bina dari SMP untuk memberikan